prosedurnya memungkinkan. Di MPR bikin ketetapan, ketok, selesai. Makanya dalam tempo 500 hari itu ada sekian 60 berapa? 67 60-an lah. 60 undang-undang. Termasuk undang-undang dasar pun diganti. Ya, disetujui untuk diubah. Ya, makanya Bang Hariman, sekarang walaupun tadi Abang bilang aktivis itu kan istilah lebih baru, tetapi sekarang sudah jadi kosakata umum lah. Pertanyaan saya, apakah aktivis mahasiswa itu, dia akan lebih kompatibel dengan isu demokrasi atau dengan isu pembangunan? Artinya dengan isu yang lebih struktural atau isu yang fungsional gitu. Karena ada yang mengatakan begini, dulu di kampus mungkin zaman saya ceritakan, kalau orang yang masuk sekolah terus, masuk kuliah terus, wah ini bakal jadi teknokrat, birokrat, macam-macam. Kalau yang bolos-bolos, rapat-rapat di luar, bakal jadi aktivis dan mungkin jadi pemimpin partai, kurang lebih begitu. Nah, yang lebih baik mana Bang Hariman? Nanti saya lihat, ini ada buku yang saya baca. Ini Gerakan Mahasiswa Indonesia, tulisannya Bang Hariman, di situ menulis dengan baik dua hal itu. Mahasiswa atau aktivis mahasiswa dengan demokrasi, yang kedua dengan pembangunan. Karena itu saya bilang, kalau kita bicara gerakan mahasiswa di situasi sekarang ini, saya sendiri nggak berani. Atau katakan mulai dari 80-an lah Bang. Kalau dari 80-an itu jelas gini loh. Jadi waktu itu agen perubahan itu nggak ada lain sebenarnya orang muda. Dan orang muda yang punya pengetahuan. Itulah mahasiswa. Ya. Itu sebenarnya saya kira sampai tahun 70-an ya. Nggak berubah dari tahun 40-an. Jadi Soekarno, Hatta, semua itu aktivis mahasiswa yang melihat dengan pengetahuannya, dengan kepemudaannya itu merasa kenapa kita mesti dijajah gitu loh. Nah, demikian juga saya kira orang-orang seperti Kosmas, Mari Muhammad, Nono Makarim, itu merasa mereka itu 60-an ya. Iya, in the kosan itu kenapa kita kok dibikin susah dengan politik Soekarno yang nggak peduli dengan ekonomi, yang dia hanya ngejar bikin Monas, konfrontasi, apa. Karena Soekarno menganggap bahwa nation building itu mesti dengan simbol-simbol mercusuar. Jadi dia bikin non-blok gitu-gitu. Bikin Ganevo. Semua. Itu ini dia. Karena itu saya bilang kalau waktu zaman kita itu, saya melihat bahwa mahasiswa ini harus berutang budi pada rakyatnya. Karena gini, rakyat kita itu menurut saya waktu itu, mereka tuh kalahan. Kalahan tuh ditindas terus gitu. Jadi hanya ngarepin Ratu Adil lah yang bisa nyelamatin mereka. Nah itu yang saya bayangin, kita ini mahasiswa udah belajar, nggak ada yang so-called Ratu Adil itu. Yang ada pemuda yang bisa merubah. Karena kita ini generasi baru yang mendapat pendidikan baru gitu loh. Kita ini Soekarno, Hatta yang muda-muda gitu loh. Artinya berutang kepada Republik atau kepada publik. Karena kita kan waktu itu sekolah dibayarin. Saya sampai tamat tuh hampir praktis nggak bayar uang sekolah loh. Kalau sekarang nih biar di UI juga bayarnya mahal. Iya, nggak bisa, susah. Kalau dulu tuh nggak ada kita dibayar kok. Saya juga kuliah dengan beasiswa. Iya, kalau masih di beasiswa kita nggak bayar. Oh, nggak bayar, ya. Lain nggak bayar betul-betul. Nggak ada uang kuliah. Karena itu apalagi jadi dokter kan kita tuh mesti utang budi gitu loh. Masa udah nggak dibayar, nggak berlaku baik kepada. Hanya kita yang bisa mengubah keadaan ini. Karena masa depan kita yang punya tenaga. Makanya saya bilang bukan soal kepandaiannya yang kamu bilang tadi. Pandai sih banyak orang pandai, tapi orang pandai yang ingin merubah dan itu hanya ada pada pemuda gitu loh. Jadi lebih karena mahasiswa itu sekolah itu ada tingkat-tingkatannya kan, itu mengasah intelektualitas, kemampuan logika dan segala macam. Jadi menjadi aktivis sebenarnya mengasah hati nurani. Iya, dan itu apalagi di zaman saya itu pengabdian masyarakat itu dianggap penting sekali. Jadi bicara bahwa kita itu bukan menara gading. Dan kedua tadi ya, perkembangan di sekitar dunia juga yang dimana mahasiswa merasa bahwa kita mulai ada yang disebut anti-establishment itu. Udah kejenuhan pada establishment itu. Jadi nanti tahun 80 keluarlah Nirwana, semua yang disebut counter culture itu loh. Ya. Musik yang menuju roba, terus hippies, itu semua pemberontakan ya. Dari itu tadi. Jadi karena itu saya bilang kalau mahasiswa itu diam, itu Menteri Agama kita siapa nih? Yang
Mukti Ali, Mukti Ali. Mukti Ali, bilang kalau mahasiswa diam itu bau. bau. Jadi bukan kentut yang bau. Kalau mahasiswa diam itu bau katanya. Ah. Mahasiswa terus bicara. Karena mereka itu masa depan ini masa depan mereka gitu loh. Artinya mereka menjadi juru bicara masyarakat gitu ya. Iya. Saat infrastruktur resminya Iya. mati, tidak bereaksi. Dan memang mahasiswa diharapkan oleh masyarakat karena mereka anggap mahasiswa inilah harapan ke depan gitu loh. Fitrahnya udah mahasiswa tuh bergerak itu udah seharusnya gitu loh. Tapi kan waktu itu sistem politik kita tidak terlalu normal gitu ya. Partainya dikebiri sedikit. Jadi mahasiswa harus muncul. Sekarang partai politik bebas, multipartai, pemilu bebas segala macam. Di mana lagi mahasiswa cari celah gitu untuk bergerak? Betul sekali. Jadi kalau sistem sudah nggak jalan, ya kan, itu mahasiswa menjadi pilar kelima. Jadi ya, pilar kelima demokrasi. itu. Jadi negara itu kan mesti ada eksekutif, legislatif, sama yudikatif, ya kan? Ada pers. Nah sekarang diakui pers itu Pilar lembaga keempat. Tapi kalau empat ini nggak jalan karena dikuasai oleh atau berkonspirasi, itu ada pilar kelimanya. Sekarang lima-limanya saya lihat udah konspirasi. Jangan Siapa pilar keenam? Jangan ini? gitu dong, itu kan lemes sudah kita kalau begitu. Justru itu saya bilang. Dulu itu karena itu kan pengalaman saya lihat di Amerika kan, perang Vietnam. Perang Vietnam itu begitu kuatnya konspirasi elit Amerika. Yudikatif, eksekutif itu sama persnya juga udah diem. Itu mahasiswa yang dipaksa berangkat itu berontak. Ya, dan mereka Demikian bikin gerakan, bikin konser, civil rights itu di mana-mana. Jadi camping. Iya, karena itu tahun-tahun 80-an itu penuh tulisan-tulisan mengenai New Social Movement. Jadi istilahnya begini. Ya, mesti kamu jelas sekali apa itu kegiatan mahasiswa, apa itu gerakan mahasiswa. Kalau lomba sepeda, donor darah, apa yang sekarang ini pameran itu kegiatan. Kalau nggak apa-apa juga tapi kan bukan. Tapi kalau kita bicara gerakan mahasiswa itu perubahan melalui jalur-jalur ekstra konstitusi gitu loh. Kalau mahasiswa ikut partai itu normal gitu loh. Itu nggak dihitung. Tapi kan berbagai macam pergantian menteri kan berusaha untuk membenahi itu, misalnya salah satunya. Bukan, justru begitu Orde Baru tumbang, Habibie bikin partai-partai politik ini, dan partai politik itu begitu hebatnya waktu itu. Ya. Yang paling saya puji itu adalah dua, PAN sama PKS, PAN sama PK. Itu kan kita merasa udah nggak perlu lagi turun ke jalan. Aktivis ya masuk, kalau yang mau berpolitik politik. Kalau saya nggak mau politik, saya memang dari dulu bukan orang politik kok. Saya mau jadi dokter, cita-cita saya dari dulu gitu loh. Tapi sekarang ini kan mulai lagi nih. Makanya saya bilang begini. Kita ini orang-orang yang bekas-bekas pengamat, yang orang-orang yang dulu aktivis, yang umur-umur seperti saya, yang sekarang sudah mengamati dari jauh gitu. Mau sok berpolitik, sebenarnya mereka bukan berpolitik, mereka jadi pengamat politik karena mereka tuh masih percaya sama keadaan gitu loh. Kalau apa maksudnya? Begini, sekarang ini perlu tindakan, bukan kata-kata lagi. Tapi sistem kan normal, ada pemilu, ada presiden terpilih, ada partai-partai, ada parlemen. Sampai kapan kita percaya itu? Kalau saya sih udah bilang dari awal saya waktu bikin Indemo itu udah untuk monitoring demokrasinya, kita udah bilang demokrasi kita ini tinggal prosedural. Kasih nggak ada lagi substansinya. Tapi kan dimulai dari prosedur. Iya, Waktu Habibie membuat itu jadi terbuka kan prosedurnya rapi. Pertanyaannya setelah prosedur mestinya kan substansi. Iya. Kenapa tidak jalan? Itu tanya sama mereka. Jadi gimana mereka ini, karena mereka tuh konspirasi. Bang Hariman nggak mau masuk partai sih, ikut bukan. membenahi. Jadi begini, kalau orang-orang partai itu datang ke saya cerita ya, Bang, kita diperintah nih, saya nggak usah bilang partai mana, deketin akar rumput. Dia bilang, akar rumput tuh, rakyat itu sama kita udah nggak nyambung. Kita ini masih mikirin saudara kita jadi komisaris, bupati, jabatan-jabatan struktural tadi. Yang maunya mereka itu kan bagaimana caranya dapat pupuk murah, dapat sekolah gratis, seperti dulu lagi. Kan mereka-mereka itu juga teman-teman, junior abang, artinya mereka itu kan juga aktivis tadinya. Memang itu yang makanya saya bilang kita ada struktur, tapi nggak ada nilai di tengahnya ini. Yang ada diisi ini cuma uang aja. Jadi kita ada. Jadi maksud saya gini Bang, kan mereka macam-macam dipompakan sebagai idealisme dan peka terhadap situasi. Tapi waktu begitu dia pergi dari kampus, lulus, pergi dari kampus, masuk ke struktur politik misalnya, itu tadi semua ditinggalkan di ransel, taruh di kampus, gak dibawa. Itu kan saya rasakan. Why?
Itulah. Apa yang salah? Lebih sederhana gini, kita nggak punya orang yang demokrat, belum punya kultur demokrasi. Kita ngerti prosedur demokrasi, tapi demokrasi itu kan beda pendapat itu normal, tidak pakai kekerasan. Kalau kalah bikin partai baru, jadi itu bentuk yang aneh. Atau gugat ke Iya, hukum. apalah itu. Tapi itu normal, masih gugat hukum. Tapi pecah, bikin partai baru itu makin hari makin kecil kita ini, aneh itu. Jadi saya- semua mau jadi ketua. Iya, jadi dari awal kan kita nganggap threshold ini akan dinaikkan supaya menjadi Kecil. kecil, tapi bikin partai dimudahkan. Tapi thresholdnya naik, jadi kayak di Amerika mau bikin partai boleh aja. Di Amerika tuh banyak loh representasi yang independen. Tapi bikin partai itu Tidak gampang nggak gampang untuk untuk dapat itu, iya. pemilu. Jadi karena orangnya memang lebih matang, demokrasinya udah matang gitu loh. Sekali lagi saya masih penasaran begini Bang Hariman. Kan masuk DPR pasti pernah jadi aktivis. Tentu sebagian juga tidak sekarang. Tetapi begitu ada kasus hukum, penangkapan ini tuh, lah bekas aktivis juga. Kalau itu saya ingat kata Nasution ya, sama saya, Jenderal Nasution maksudnya. Jenderal Nasution. Jadi dia bilang begini, Hariman, waktu kita recall MPRS itu, DPR GR waktu itu yang pengangkat PKI-nya diangkat, kita masukin aktivis. Itu kan sepertiga PKI itu kekuatannya. Sepertiga ini itu nggak dijadikan satu fraksi. Anehnya. Mereka harus milih 8 partai yang ada. Jadi kayak Zamroni dia akhirnya milih NU, partai NU. Sisanya ada ke Golkar, ada yang ini. Jadi waktu voting itu tetap mereka tuh nggak bisa, yang kekuatan tuh nggak keluar gitu loh. Kan terbenam dan tersebar tadi ya. Iya. Dan saya sendiri rasakan itu waktu pernah diangkat sebentar jadi ketua MPR, jadi anggota MPR, itu begitu juga. Jadi kalau kita rapat di panitia ad hoc gitu, Waktu itu dari Golkar ya. saya kan disuruh pilih. Saya bilang mesti milih. Saya pokoknya karena aturannya mesti pilih salah satu, disuruh taruh di Golkar. Tapi saya bilang saya bukan fraksi Golkar. Jadi di situ saya mereka tanya, tadi gue utus Golkar udah ngomong nggak bisa. Gue bilang saya punya hak. Saya mesti bicara. Ini tidak disiplin ini. Oh enggak, dia nggak berani sama saya waktu itu. Karena mereka tahu saya argumentasinya kuat. Karena saya bilang saya udah Dan abang mewakili pemikiran independen gitu ya. enggak, saya di briefing sama Bung Hatta. Hariman, MPR itu untuk mencerahkan, untuk enlightenment. Karena kalau yang dipilih itu kadang-kadang orang-orang ini, kita pilih anggota MPR itu untuk mencerahkan gitu loh. Putusan daerah. Jadi kalau istilahnya itu veto minoritas. Jadi yang nggak terwakilkan di dalam pemilihan umum tuh mesti ada di situ sebagai pencerah gitu loh. Itu minority veto ini penting dalam demokrasi gitu loh. Atau kayak di negara lain ada majelis tinggi ya. Enggak, itu. Jadi majelis tinggi itu MPR. Ada DPR dipilih, House of Rep, Senat ini. Nah, kita ini nanti kita masuk ke sini capek juga. Senat kita ini nggak punya kuasa apa-apa karena nggak bisa bikin undang-undang. Jadi maksudnya gini, kelemahan kita waktu waktu partai-partai ini tetap membuat fraksi di DPR. Harusnya DPR itu kalau mereka berani lawan partainya, begitu duduk nggak ada fraksi. Jadi nggak ada pengelompokan yang formal gitu ya. Iya. Bahwa dia berasal dari partai tersebut. Karena nanti kalau fraksi itu kita individu sebagai hak kita individu hilang. Makanya malas ikut rapat juga mereka. Kalau dianggap sudah pasti kalau kita beresin putusin pimpinan begitu fraksi. nanti akan ada pertemuan setengah kamar atau fraksi mengutuskan ini, kalau kamu lawan-lawan dipecat gitu loh. Atau dipindahin. Kalau kalau enggak itu tergantung, kalau udah dipilih itu kamu tuh, kalau sekarang hanya hak itu diberikan pada orang yang dipilih melampaui ininya apa. Agak sedikit ke teknis. Ada yang mengatakan kenapa tidak dibuka pintu orang yang tidak pakai partai bisa jadi calon independen. Negara lain biasa saja itu. Ya kan? Tidak harus lewat pintu partai. Tahun 55 kan kita sebagian anggota DPR kita. Karena itulah kecolongan tadi dalam undang-undang dasar di dunia manapun nggak ada kata-kata presiden itu dipilih oleh partai. Diusulkan oleh partai. Hanya oleh partai. Diusulkan oleh partai. Ya, hanya. Ketetapan yang umum aja, nanti siapa yang nunjuk itu di undang-undang. Jadi undang-undang ini bisa berubah-ubah tiap hari gitu loh. Kalau undang-undang. Karena ada Mahkamah Konstitusi ya. Kita kan dikunci di undang-undang dasar. Itu ya. yang aneh. Itu yang saya bilang, kalau itu udah kecolongan yang kalau kita bicarakan keadaan sekarang gitu loh. Itu kan cara untuk membangun supaya konon kata mereka membangun yang anehnya partai politik yang bagus. Saya bukan gitu. Yang anehnya bukan itu. Orang-orang yang aktivis itu udah ngerti itu masih mau duduk di situ, itu aneh gitu loh.
Dan dia tahu kalau dia ngelawan dia ditendang. Kalau dia ikut dia cuma jadi boneka. Ada bocoran gini katanya, kita kan sudah pernah berjuang dari luar, sekarang kita ingin mengubah dari dalam. Iya kan dia nggak bisa ngubah. Yang ngubah itu ketua partai. Partai ini, jadi kalau ini kita kembali ada 4 yang penting kan demokrasi ini tadi. Rule of law yang bener-beneran. Yang orang yang tunduk pada rule of law ini. Kalau kita bilang rule, ya bukan hukum untuk gua, bukan untuk lo gitu loh. Ya. Udah itu civil society yang kuat sebagai pengimbang di luar. Itu juga nggak ada. Masyarakat sipil ya. Nah, ketiga, pers yang bebas, yang independen itu juga sudah ganti medsos. Keempat, partai yang benar. Partai ini juga nggak rank and file-nya nggak jelas. Berapa ketuanya siapa, wakilnya siapa. Masa bisa misalnya kalau hari-hari ini Demokrat mau dicolong oleh orang luar bisa dengan nyogok DPC misalnya, dan partainya pun takut, yang Demokratnya pun takut bahwa bisa digituin. Kan ada aturannya kan mesti. Bahwa tapi kan bisa terjadi. Kongres luar biasa itu ya. Makanya itu kok kita biarin gitu. Itu maksud saya. Dan orang-orang udah tahu masih percaya sama partai gimana? Nggak masuk akal saya. Kalau kita punya uang, dengan gampang kita rebut partai. Sebaliknya kalau kita mau bikin partai baru, juga gampang kita bentuk partai baru. Kan itu nggak ada, yang saya bilang tadi, nggak ada ideologi, nggak ada value, nggak ada artikulasi. Semua bayar-bayar. Dan itu udah, makanya yang saya heran tuh aktivis kan mestinya orang muda yang ngerti, kok masih mau duduk di situ? Itu kan mestinya orang-orang nggak sekolah duduk di situ. Itu tadi alasannya kan kita mau berjuang dari dalam, Bang. Kalau alasan ini 1000 alasan, saya sih udah alasan saya ketawa aja. Kalau istilahnya, kalau alasan itu omong kosong lah. Kita kan bukan untuk omong kosong itu, bukan untuk debat kusir. Itulah susahnya sekarang ini. Misalnya kalau kamu ngotot bahwa bumi ini datar pun terpaksa kita bilang datar lah. Karena udah terang bulat gitu loh. Tapi itu emang sekarang ini agak aneh gitu loh. Tapi kan itu omong kosong. Ada nggak hubungannya dengan ini? Dulu sumber rekrutmen itu, apalagi di partai-partai awal merdeka, kan itu kan aktivis semua, pergerakan. Gini, partai itu cirinya satu tadi, rank and file. Rank and file itu gimana? Itu maksudnya begini, cukup kuat. Yaitu kalau jenderalnya 5, ada kolonelnya 40, ada mayornya 400, ada prajuritnya 4.000. Kalau partai sekarang, kalau nggak semuanya Indian, semua chief gitu loh. Semua kepala suku. Jadi bagaimana? Satu. Kedua, yang paling penting adalah kursinya. Kursinya semua nggak ada yang beres kok. Semua di bawah 20%. Nggak ada malunya. Saya mau bilang ini Bang tadi, soal sumber rekrutmen. Dulu kan direkrut dari... Enggak, karena partainya udah jelas. Ketiga, saya mau bilang dulu, rank and file udah nggak ada. Bagaimana kita mau bicara rekrutmen? Kedua, jumlah partai juga pas-pasan. Ada partai cuma partainya persis thresholdnya gitu. Nggak malu aja dia. Sekarang ini teknokrasi politik kita lemah. Dulu bahkan zaman Habibie misalnya yang cuma 1 tahun lebih, itu kurang lebih 60-70 undang-undang yang mendasar dibikin. Kebebasan pers, terus desentralisasi, pemilu bebas segala macam. Sekarang ini kurun waktu yang panjang tidak muncul justru itu produk legislasi itu yang saya bilang tadi. Kalau lihat begini. Di mana masalahnya, Bang Hariman? Masalahnya kita disandera oleh prosedur ini. Jadi kalau kita sebenarnya yang saya mau bicarakan itu kalau sehari-hari ini sebenarnya kita mesti hilangin prosedur ini. Kita perlu orang yang berani jalan pintas. Tapi orang itu orang yang ngerti bahwa jalan pintas itu benar-benar punya tujuan tertentu. Jadi saya nggak bisa bayangin kita bisa sampai hari ini seperti ini tanpa Habibie bisa melakukan, karena Habibie bisa melakukan itu karena masih pakai prosedur otoriter Soeharto. Oh, ngerti ya? Saya kira di anggota MPR bukan prosedurnya memungkinkan di MPR bikin ketetapan ketok selesai. Makanya dalam tempo 500 hari itu ada sekian 60 berapa 67 60-an lah. 60 undang-undang termasuk undang-undang dasar pun diganti. Ya, disetujui untuk diubah. Ya, makanya itu hanya kalau masih pakai prosedur setelah dia diganti diambil alih oleh undang-undang baru yang dibuat oleh mereka ini partai-partai ini datang memperkuat posisinya, dibikin lagi hambatan-hambatan supaya mereka tuh nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Makanya hampir setiap pemilu 1 tahun sebelumnya dibikin lagi aturan-aturan pemilu baru gitu. Iya. Dan itu yang saya heran. Yang kembali saya cuma heran, bukan heran sama mereka itu, saya ngerti. Yang orang-orang yang mau duduk di situ kok mau gitu loh. Ada yang bilang begini Bang, sorry Abang jangan marahin saya, tapi saya dengar begini. Tapi kalau kalian semua katanya tidak mau masuk, begitu diisi orang tidak baik, kalian marah juga, kalian masuklah. Enggak, itu omong kosong. Jadi itu omong kosong. Jadi
Kalau istilah saya makanya tindakan itu penting lah. Tindakan yang benar, bukan tindakan yang salah. Tindakan penting. Karena itu saya bilang kan dalam agama kita juga begitu kan. Itu kan nggak usah tindakan itu benar. Jadi nggak bisa kamu sholat nggak pakai doa, nggak mungkin kamu jadi sholat, sa'i, tawaf yang saya ikutin kalau yang haji itu apa aja itu kan semua dilakukan bukan karena prosedurnya kan, doanya gitu loh. Doa itu kan cuman bahwa kita itu kan untuk kebaikan. Ini kan masuk ke situ daripada masuk kalau untuk kebaikan ya nggak ada yang ribut lah pasti. Tapi ini enggak bikin undang-undang baru untuk keselamatan mereka, untuk neken orang, Atau menghambat orang lain, menghambat Bang? orang lain. Artinya itu pekerjaan yang tidak baik dengan dia tidak baik gitu. Artinya gimana? Ini tindakan nggak baik, karena niatnya nggak baik gitu loh. Bikin saya lihat lagi kawasan KEK itu siapa di mana yang punya siapa kan orang bisa lihat langsung apa Jadi ini. maksudnya niat baik itu pasti hasilnya baik. Niat tidak baik pasti akan ketahuan suatu kali. Iyalah, nggak mungkin nggak. Jadi kalau kamu tanya tadi ya ini kembali soal mahasiswa dan sebagainya. Saya nganggap mahasiswa itu mesti agent of change, agen perubahan. Dan jangan takut kalau kita di luar lebih banyak, nanti akan terjadi begitu. Yang di dalam itu jadi kosong. Jadi di mana-mana begitu. Tapi yang Kalau menggoda juga banyak loh. enggak, kalau Abang yang memberitahu yang begini tapi yang kalau Nabi itu masih di Mekah, nggak akan bisa dia. Karena dia pergi ke Madinah, dia bisa orang ikut ke Madinah baru kelihatan bahwa dia itu lebih unggul dari Mekah. tapi kan mulai dari Jadi begitu dari jalanan, Bang. begitu enggak Dari jalan raya apa semua. ya semua karena mereka juga duluan kekuasaan itu ditunjukin kalau ngelanggar tuh boleh kok. Mana ada yang dia duluan yang masuk ke busway kok. Enggak ada yang penting masuk busway.